Lanjut yang kedua. Nah, ini yang saya suka adalah batangan, emas batangan. Ya, standar emas batangan. Standar ini melibatkan penggunaan emas batangan murni ya, sebagai dasar nilai mata uang. Ya. Emas batangan memiliki nilai intrinsik berdasarkan berat dan kemurniannya. Ya. Pemerintah atau otoritas moneter menyimpan cadangan emas batangan sebagai jaminan nilai mata uang yang dikeluarkan. Ya. Jadi kenapa tambang emas di Indonesia itu dikuasai oleh asing ya salah satunya ini adanya sistem standar emas batangan ini. Persamaan dengan gold coin, ya, nilai moneter dikaitkan dengan berat emas, ya, sama-sama. Jadi emas batangan dengan uang yang berupa emas itu sama-sama dikaitkan dengan berat emasnya dan kemurniannya. Yang kedua, pemerintah menjual menjual atau membeli emas dengan harga tetap. Ya. Yang ketiga adalah terbatasnya kemampuan masyarakat beli emas. Ya. Yang ketiga adalah bisa dijual, disimpan atau tujuan lain. Yang kelima adalah uang kredit bisa ditukar dengan uang. Ya. Perbedaannya dengan gold coin, eh, buat batangan emas untuk bayar utang pemerintah atau swasta. Tidak bebas buat uang emas. Jadi kalau di uang eh, negara, negara yang menggunakan sistem mencetak uang emas, maka mereka akan bebas membuat uang emas. Tetapi kalau contohnya di Indonesia ini pun tidak dibolehkan ya untuk mencetak uang emas. Nah, jadi emas sebagai investasi itu boleh, tapi kalau emas sebagai transaksi itu tidak boleh karena dalam undang-undangnya eh, pembayaran sah di Indonesia itu adalah rupiah, ya, bukan emas. Ya, jadi masing-masing negara itu memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Kelebihannya itu adalah negara tidak perlu membuat uang emas. Nah, yang kedua adalah pemerintah jual emas dalam bentuk batangan, bukan koin, ya, sehingga mampu mencegah larinya emas ke luar negeri. Ya, jadi kenapa kok pemerintah itu mencetak emas batangan? Yaitu karena salah satunya adalah agar emasnya itu tetap berada di Indonesia. Kelemahannya hanya bisa dibeli oleh kalangan atas atau kaya. Operasinya tidak berlaku untuk orang kecil. Tetapi sekarang pun banyak marak beredar emas-emas yang dalam ukuran kecil. Ya. Emas-emas yang berukuran kecil itu kalau saya bilang itu bukan investasi ya, ataupun mempertahankan kekayaan. Tetapi Eh, itu, ini Pak ya, atau hmm, kayak kayak present hadiah gitu ya Pak. ya, itu lebih ke hadiah sih sebenarnya. Kalau saya bilang gini, jadi ketika kita beli emas itu dengan harga notabene adalah 125, kalau dijual itu pun jadi sekitar 80.000, ya, 15.000 itu kan harga yang sangat jauh. Kalau dibuat persenan itu kan hampir 20% lebih. Kalau ya itu kan kalau untuk belajar itu oke lah bisa. Tapi kalau teman-teman ingin berinvestasi itu minimal itu Berapa? adalah 5 atau berapa? 10 satu lah minimal. minimal satu. Oke. Minimal satu lah. Kalau satu kan masih terjangkau. Ya, teman-teman gaji 3 juta Minimal itu, hmm, 1 jutaan ya Pak sekarang. ya 1 juta, 1.100.000 sekian. Terus, Itu pun dulu di awal-awal tahun 2019, ya, karena kebutuhan dana, ya kan kemarin mau bangun, eh, mau beli tanah, ya, pertama mau beli tanah. Itu jual emas di harga berapa kemarin? 850. Ya, setelah itu naik 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 naik. Naik. Waduh, ya, akhirnya ya apa ya sedikit menyesal. Akhirnya ya sekarang ya mulai meskipun harganya dalam tanda kutip itu 1 jutaan, ya, minimal ya disisihkan setiap bulannya 1 gram itu lumayan lah.
Untuk apa? Nah, ini penting teman-teman. Ketika teman-teman investasi emas itu jangan digunakan untuk investasi, tapi kita pengen apa? Nah, contohnya adalah ketika teman-teman ingin eh, beli tanah atau beli rumah. Nah, itu pun teman-teman nabungnya itu berbentuk emas. Nah, itu pun juga bisa. Nah, jadi ketika teman-teman nabung uang itu akan ada dalam tanda kutip itu rasa ingin membelanjakan. Oh, uang saya itu di bank itu 100 juta. Rasanya kok pengen beli apa. Tetapi kalau bentuknya sudah berupa barang, berupa emas, maka teman-teman akan ketika mau jual itu rasanya akan berbeda. Mikir Enak dulu. ini. Mikir-mikir dulu. Kalau uang kan pokoknya mau kemana berangkat, kan gitu. Jadi lebih lebih seperti itu memang kalau di investasi. Nah, karena memang hukum alamnya uang itu akan selalu berputar. Ya, mau nggak mau uang itu akan selalu berputar. Tetapi kalau sudah kita belanjakan dalam bentuk barang itu akan rasanya juga akan berbeda. Maka eh, dulu di apa namanya orang tua kita itu kan dulu memang belinya beli emas yang berupa perhiasan, lalu dijual lagi. Nah, itu pun kalau saat ini ada beberapa toko emas tuh yang belinya itu dengan harga yang sekarang. Nah, contohnya 10 tahun yang lalu itu beli emasnya itu harganya 1 gram 500. Nah, hari ini jual jadi 800. Kalau harganya 800 bisa dijual dengan harga 800. Tapi kebanyakan ya, toko emas itu kalau dulunya beli 500, dibeli lagi dengan harga 450, 400. Kan kadang seperti itu. Kan itu malah nggak jadi apa investasi, malah Itu emas yang perhiasan ya, Pak? ya yang perhiasan. Tapi ada Hmm. beberapa beberapa Mas toko emas. hmm, yang menjual di harga sekarang. ada juga yang seperti itu. Hitung kerugiannya berapa persen gitu, Pak? Iya, kalau itu sih masih oke lah. Kerugiannya berapa Wajar. persen itu. Tapi ada yang belinya tahun 10 tahun yang lalu dijual lagi dengan harga 10 tahun yang lalu juga. Ya kan? Oh iya, ada yang nakal seperti itu sih, Pak. Tapi ada Ya. juga yang mengikuti pasaran ya, Pak, ya, harga Ah, pasar. iya, Iya, makanya itu harus spill pinter-pinter. enggak. Ya, harus pinter-pinter juga. Nah, itu. Jadi cari toko emas yang memang mengikuti harga sekarang. Kadang juga aneh juga itu adalah ketika kita beli di toko A, jual di toko B itu harganya juga beda. Nah, ada yang seperti itu. Maka perlu penting. Nah, itu kembali lagi ya. Jadi kembali lagi ke ketika kita mau beli emas itu adalah tujuannya untuk apa? Nah, untuk apa namanya sekolah anak atau untuk beli tanah atau beli rumah atau beli mobil dan lain sebagainya itu lebih worth it daripada kita mengangsur. Nah, jadi kalau hitungan saya ketika kita mau bangun rumah dan beli rumah itu ketika kita KPR, contohnya KPR itu membutuhkan waktu 15 sampai 20 tahun. Nah, tapi ketika teman-teman tuh sabar, teman-teman mengumpulkan emas itu 5-10 tahun itu sudah 5 tahun lah itu sudah bisa terbeli rumah ataupun mobil teman-teman. Jadi gitu. Yang penting ya itu sabar memang gitu. Dan itu pun akan kehidupan teman-teman itu akan lebih menyenangkan. Eh, yang namanya hidup kan eh, hidup itu sudah susah, jadi jangan dibuat susah lagi dengan adanya angsuran. Ya, itu kembali lagi seperti itu. Lanjut. Berikutnya adalah standar emas batangan yang dikelola. Ya. Standar ini melibatkan penggunaan emas batangan sebagai dasar nilai mata uang, ya, tetapi dengan campur tangan dan pengelolaan dari pemerintah atau otoritas moneter. Pemerintah dapat mengatur nilai mata uang dengan mempengaruhi pasokan emas dan melakukan intervensi dalam pasar emas.
Nah, yang terakhir, yang keempat adalah standar pertukaran emas. Ya. Standar ini melibatkan penggunaan mata uang nasional sebagai bentuk utama transaksi sehari-hari. Ya, tetapi dapat ditukarkan dengan emas pada tingkat tetap. Ya. Pemerintah atau otoritas moneter menjamin kemampuan menukarkan mata uang dengan emas pada tingkat yang telah ditetapkan. Ya. Jadi kalau yang ketiga tadi, emas tidak diedarkan secara umum, jadi tidak ada pasar bebas untuk emas. Tetapi kalau the gold exchange standard atau standar pertukaran emas, ya, yang terkait dengan gold coin atau mm, koin emas dan juga emas batangan, satuan uang sama dengan berat emas yang tetap, pasar bebas diperolehkan. Ya. Beda dengan koin emas dan emas batangan, uang kertas dapat ditukar dengan sertifikat emas pada bank asing yang ada dalam suatu negara. Kelebihan dari pertukaran emas ini adalah dimungkinkan mendapat bunga jika didepositokan atau dijadikan obligasi. Ya. Yang kedua adalah aliran emas minimum karena ada cadangan emas di luar negeri. Ya. Yang ketiga, ongkos kirim logam berharga menurun karena aliran emas terbatas. Yang keempat adalah distribusi emas tidak merata akan mempermudah penggunaan standar ini di banyak negara. Sedangkan kelemahannya mengurangi berlakunya operasi otomatis standar emas secara umum. Yang kedua adalah negara yang menyimpan cadangan emas negara lain harus siap ekspor jika pemilik memintanya. Yang ketiga adalah jumlah uang yang beredar, ya, jumlah uang beredar negara yang menyimpan menurun kalau emasnya banyak. Jadi eh, ketika negara menggunakan standar emas ya, untuk transaksinya, kelebihannya adalah uang dan emas diterima sebagai pembayaran. Ya. Yang kedua adalah adanya cadangan emas akan membatasi percetakan uang sehingga inflasi tidak timbul. Jadi kan kembali lagi ketika di hukum ekonomi, ketika terlalu banyak uang beredar, maka akan terjadi yang namanya inflasi. Jadi penurunan nilai uang ya, yang notabene di Indonesia ini juga tiap tahunnya itu 7%-an. Adanya syarat minimum cadangan emas akan meningkat kepercayaan masyarakat pada alat tukar. Yang keempat adalah nilai emas yang stabil berakibat dipakai sebagai standar internasional. Yang kelima, mendukung perdagangan atau investasi internasional karena ingin uang emas diterima secara umum. Berikutnya, jika negara A harga emas rendah, maka menerima pembayaran dari negara B dengan emas. Akibatnya negara A harga-harga akan naik dan negara B harga-harga akan turun. Kelemahannya adalah saat resesi, permintaan emas menghabiskan cadangan pemerintah. Nah, jadi saat adanya pandemi seperti kemarin itu kan emas semakin meningkat ya, sehingga banyak orang yang lari berinvestasi di emas. Beruntunglah teman-teman yang menyimpannya itu jauh-jauh hari. Ya. Ketika teman-teman itu baru berinvestasi di eh, awal pertengahan 2020 atau akhir-akhir 2020 itu sudah ya hampir sama harganya dengan hari ini. Yang kedua, saat cadangan menipis, pemerintah akan menolak ekspor emas untuk bayar utang. Yang ketiga, berkurangnya emas tidak berarti penurunan tingkat harga, begitu pula sebaliknya. Jadi penyesuaian harga internasional belum tentu terjadi. Yang keempat, nilai uang bisa jatuh jika banyak spekulasi karena cadangan emas dikumpulkan tanpa melihat perkembangan usaha. Yang kelima, cadangan emas mempengaruhi inflasi dan deflasi. Nah, jadi ketika menggunakan standar emas itu kelemahannya seperti ini. Berikutnya adalah standar emas. Ya, hampir sama seperti empat hal di emas tadi. Ya. Bedanya bentuknya berupa perak. Gitu. Yang ketiga adalah standar logam kembar.
Ya, negara mengatur standar ini jika dua logam dengan perbandingan tetap dipakai sebagai standar nilai satuan moneter. Pemerintah harus punya emas perak dengan harga yang tetap, tapi sangat sulit. Kelebihannya akan menstabilkan nilai uang, nilai cadangan emas lebih stabil. Kelemahannya, faktanya menjadi sistem standar logam tunggal. Jadi eh, poinnya teman-teman, ada dua golongan standar moneter. Ya, yang pertama adalah standar barang dan juga standar kepercayaan. Standar kepercayaan atau fiat standar adalah sistem moneter di mana nilai atau daya beli uang tidak dijamin dengan berat logam, hanya berdasar kepercayaan masyarakat. Contohnya the managed paper standard yang terdiri atas fiat money. Uang kartal yang tidak dijamin dengan emas batangan atau perak pemerintah, jumlah uang beredar diatur oleh pemerintah. Nah, jadi seperti contohnya di Amerika banyak mengapa Amerika itu banyak mencetak uang dolarnya. Fungsinya adalah agar pertumbuhan itu menjadi lebih cepat. Nah, tetapi ketika terlalu banyak uang yang beredar, itu juga ketika ketika banyak uang yang beredar, tetapi perekonomiannya itu tidak berjalan dengan baik, maka otomatis akan terjadi yang namanya inflasi. Tetapi ketika uangnya banyak, tetapi dan perekonomiannya itu berjalan dengan baik, maka perkembangan itu akan semakin pesat. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua adalah in convertible paper money, ya paper money, uang kertas yang tidak dapat ditukarkan. Ya. Kelebihan dari managed money, ya, terlepas dari cadangan logam untuk menciptakan uang, terhindar dari akibat inflasi atau deflasi standar emas, lebih murah cetak uang kertas daripada logam. Ya. Kelemahannya adalah karena tidak terkait dengan cadangan logam, logam berakibat percetakan uang berlebihan yang berakibat inflasi. Ya, nilai tukar falas tidak dijamin logam berakibat fluktuasi harga yang menghancurkan keuangan internasional, perdagangan, dan investasi. Jadi contohnya, contoh negara yang mencetak uang terlalu banyak, ya, itu adalah di Zimbabwe. Ya. Jadi teman-teman tahu bahwasanya ketika kita mau membeli air putih, itu harganya 1 miliar atau berapa gitu. Jadi nilainya itu sangat kecil sekali. Ya. Kalau ditukar dengan dolar. Ya. Makanya kenapa negara-negara Eropa itu membuat Europe, ya, membuat mata uang sendiri, ya, karena memang tidak ingin terpengaruh hanya karena dolar. Ya, mereka melakukan eh, apa ya, semacam membuat mata uang di regionalnya masing-masing. Sehingga apa? Sehingga nilai nilai euro, ya, nilai euro itu akan lebih tinggi, ya, karena ditentukan oleh negara-negara Eropa sendiri. Ya, jadi seperti itu.